Apa Bu? Apa? Ya, terima kasih. Oke Pak. Ya. Nah, selanjutnya Nah, waktunya Bu Melisa dan Pak Ihsan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat sore. Lupa saya. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ogi atas waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman semua, masih semangat, luar biasa semangatnya, biarpun masih sore ya kan, dengan keadaan capek. Nah, kami di sini kelompok 8, saya duet dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan sebagai coachnya dan saya sebagai coachinya. Di sini permasalahan kami tentang permasalahan saya saya sebagai coachnya itu di mana pembelajaran yang kurang tidak menyenangkan bagi murid, terutama pada kelas lintas minat 11 IPA 3. Baiklah, kami akan mulai kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan. Cek. Belum. Dengar Bu Mel? Dengar Pak Ihsan tapi nggak putus-putus. Ini jaringan lagi payah pula Bu Mel. Bisa kita mulai Pak Ihsan? Bentar Bu Mel ya. Iya Pak. Oke. Ya Bu Mel. Sebelumnya Pak Ogi, izin Pak Ogi matikan kamera karena jaringan sedang terkendala Iya, Pak Ogi. Tidak apa-apa, silakan Pak. Baik Pak Ihsan, kita mulai Pak Ihsan ya. Iya Bu Mel. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, sibuk nggak? Kalau untuk Bu Mel nggak sibuk nih Bu Mel. Ada apa tuh Bu Mel? Saya ini ingin bercerita sedikit. Saya ada masalah Pak Ihsan. Oh, masalah Bu Mel ya. Jadi bisa Bu Mel ceritakan dulu apa topik atau pokok permasalahan yang akan kita jadikan bahan pembicaraan hari ini. Ini Pak Ihsan, masalahnya ini Pak Ihsan. Ini anak kelas 11 IPA 3, itu kan pelajaran ada lintas minat itu kan, sosiologi. Jadi saya lihat anak-anak itu kayaknya kurang semangat, nggak tertarik juga pelajaran saya Pak Ihsan. Orang tuh malah bilang pelajaran ibu ini membosankan gitu. Kami kurang tertarik katanya, tapi sama ibu nggak bosan kami katanya gitu. Jadi kayak mana itu ya Pak Ihsan ya? Sebentar saya konfirmasi dulu nih Bu ya. Tadi Ibu bilang bahwa anak-anak itu membosankan dalam belajar sosiologi, tapi bukan dengan gurunya. Betul loh gitu Bu ya? Iya itu Pak. Oh, bisa Ibu jelaskan lagi situasinya secara gamblang itu seperti apa ya Bu ya? Anak IPA 3 itu kayaknya saya lihat mereka itu lebih suka bermain. Kalau saya ajak bermain, mereka lebih semangat. Tapi kalau saya bermain terus saya ajak, materi saya nanti nggak sampai gitu Pak Ihsan. Jadi saya bingung, kayak mana itu ya caranya. Ibu bilang tadi bingung ya kan? Bingungnya ini dalam hal menentukan apa Ibu ya? Iya, kayak anak itu kayak mana tuh biar mau belajar, tapi ada bermain tapi serius juga dalam belajar. Saya kalau bermain terus, ya nggak sampai lah materi saya Pak Ihsan gitu kan. Gitu Bu ya.
menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira apa yang menjadi faktor hal itu bisa terjadi? Apa ya, mungkin kalau saya lihat karakter anaknya, anak IPA 3 ini lebih suka kayaknya menghitung-hitung, nggak suka kayaknya mereka. Kan sosiologi ini kan sifatnya menjelaskan, menganalisis, mendefinisikan, mengaitkan dengan lingkungan. Jadi orang itu kayaknya, pernah juga anak murid itu curhat, kami nggak suka menganalisis Bu, apalagi mengaitkan dengan lingkungan ini, kami nggak paham, kami lebih suka ngitung-ngitung gitu, orang menjawab. Jadi saya kayak merasa sedih gitu, pelajaran saya nggak diminati sama anak-anak, Pak. Oh, jadi lebih tepatnya mereka lebih suka yang eksak gitu, yang sains gitu, Bu ya? Iya, Pak. Ibu maunya situasi belajar seperti apa sih yang bisa Ibu terapkan di dalam IPA 3 ini? Ya, saya inginnya mereka semangat belajar. Saya masuk, mereka semangat belajar. Saya mulai buka materi, buka pelajaran, mereka antusias gitu. Karena di kelas lain saya lihat IPA 1, IPA 2, terutama di IPA 2 itu antusiasnya sangat tinggi belajar sama saya. Semangat gitu. Karena mereka mau untuk mencari tahu gitu. Seperti itu, Bu ya. Ibu punya ide nggak kira-kira kalau untuk mewujudkan ininya, mewujudkan hal yang Ibu targetkan tadi? Ide. Kalau ide saya selalu lah, kalau di kelas IPA 3 itu kan Pak, saya selalu ngajak anak itu bermain awal-awal pembelajaran, tapi ya saya ambil agak-agak 10 menit. Terus saya masuklah lagi ke materi, saya kadang-kadang ngajak mereka diskusi. Tapi sebelum diskusi saya dudukkan juga konsepnya kan. Iya. Sering juga saya ngadakan buat media belajar dan sebagainya. Kalau buat media belajar mereka, hasil karya mereka bagus-bagus Pak. Tapi kalau udah mulai masuk materi, saya menjelaskan dan saya ngasih tugas menganalisis, mencari kasus dan sebagainya, mereka udah mulai aduh gitu. Ya, Ibu bagus sekali tuh Bu kalau mau mencari strategi mengajar yang menyenangkan untuk anak-anak, itu bagus banget itu Bu. Jadi apa kriteria lain yang mungkin yang Ibu bisa jadikan target selain anak itu bisa aktif gitu? Ada nggak Bu? Saya buat anak itu mencari kasus. Saya suruh tempel nanti di kertas APS buat clipping. Terus mereka diskusikan, mereka kaitkan dengan gambar yang ada. Itu saya lihat agak kompak itu pembelajarannya. Terus kalau saya kasih kuis, saya kuis tentang analisis, mereka semangat kali. Kalau saya lihat itu kayaknya saya lihat dari sisi anak IPA itu Pak. Kalau mereka mengadakan kuis, terus berupa gambar-gambar dan adalah nampaknya yang dilihat mereka kayaknya tertarik mereka. Tapi kalau udah kayak mereka harus menghayal-hayal, terus melihat lingkungan mereka, sedangkan lingkungan mereka di sekolah, melihat lingkungan di rumah mereka, berimajinasi jadinya kan Pak. Jadi mereka udah kayaknya mulai jenuh kayak gitu. Kayak udah bosan gitu pelajaran saya lihat. Oke ya Bu ya. Terus untuk kedepannya apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kalau seandainya muncul lagi permasalahan yang seperti ini? Tadi saya dengar Ibu udah bagus banget untuk mencari strategi, mencoba bermain game. Kalau seandainya hal itu tidak, misalnya kembali lagi anaknya seperti yang Ibu katakan di awal, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya harus banyak-banyak baca buku tentang strategi pembelajaran dan mencari literasi lagi lewat elektronik, digital, YouTube, mungkin enggak Pak? Atau mencari-cari referensi lain laginya, bagaimana anak untuk tertarik belajar saya, biar nggak membosankan bagi mereka. Wah, bagus banget tuh Bu Mel. Itu bisa jadi motivasi juga buat saya itu Bu Mel. Iya Pak ya.
Jadi harus banyak-banyak belajar juga kita jadi guru nih ya Pak ya. Iya benar Bu Mel. Nah, setuju itu Bu Mel. Karena salah satu nilai yang harus kita kembangkan itu adalah kan inovatif kan Bu Mel. Jadi Iya. kalau misalnya mentok harus ada inovasi yang kita hasilkan ya kan Bu Mel ya. Ya Pak. Ya. Jadi Bu Mel, Baiklah, Pak. gimana perasaan Bu Mel setelah melakukan pembicaraan coaching ini? Kira-kira udah Alhamdulillah Pak, agak tersalurkan sedikit keluh kesah saya. Mungkin saya berusaha lah nanti lebih baik lagi dan mencari-cari lagi strategi apa, dan saya harus mencanangkan hari ini apa metodenya, hari ini besok apa lagi biar anak tertarik. Saya pun harus bisa juga guru membagi waktu untuk baca-baca strategi itu ya Pak ya. Oke ya Bu Mel. Jadi apa kesimpulannya nih Bu Mel dari pembicaraan kita nih Bu Mel? Ya saya jadi guru harus semangat, jangan patah semangat ini ya. Biarpun anak seperti itu. Kalau seandainya nanti nih Bu Mel, maaf apalah kan kita tahu sendiri sebagai manusia kan ada kadang khilaf. Nah, kalau untuk menjaga ini kan tadi Bu Mel udah punya rencana bagus, sangat bagus rencananya Bu Mel ke depannya. Seandainya kalau Bu Mel lupa atau apa khilaf gitu, siapa yang bisa bantu Bu Mel kira-kira? Iya, siapa ya? Mungkin dengan teman-teman di kantor, mungkin saya sering lakukan sharing lah, cerita-cerita tentang masalah saya mungkin kan, jadi kawan mengingatkan lagi, atau mungkin kawan satu rekan sejawat di kantor kan, Iya. kan bagaimana di IPA 3 atau wali kelasnya Pak, mungkin saya harus kolaborasi juga dengan wali kelasnya, nanyai kayak mana anaknya itu kan. Iya Bu Mel, benar-benar. Ya Bu Mel, itu kalau untuk berkolaborasi itu udah bagus banget Bu Mel. Tambah tadi inovasi, berkolaborasi. Oh, udah guru penggerak banget lah Bu Mel ini memang. Iya Pak, mungkin itulah Pak, sama wali kelasnya saya mungkin jarang konsultasi, nanyai kayak mana, harusnya bagaimana gitu. Mungkin sama wali kelas mungkin bisa cari solusi ya kan Pak ya. Iya Bu Mel, iya. Iya. Yalah Pak San, agak-agak merasa lega saya hari ini. Oke Bu Mel. Atas masukan dan sarannya tadi, saya pun terima kasih, mudah-mudahan saya lebih baik ke depannya. Amin. Dan semangat untuk kita selalu ya Pak Ihsan ya. Oke Bu Mel, sama-sama saling mengingatkan aja lah kita Bu Mel ya. Iya. Oke Bu Mel. Itu Pak Ogi dari kami, dari kelompok 8, kami mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih Pak Ogi. Baik Bu Eka dan Pak Ihsan, silakan kelompok 1 Bu, komentarnya. Alisa Pak. Oke, baik Ya Bu Pak. Melisa, maaf. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan masukannya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Melisa bersama Pak Ihwanul. Tadi saya lihat dalam coaching Ibu tadi udah dimulai dengan identifikasi masalah. Nampaknya di situ langsung tadi ketika setelah bertanya kabar langsung identifikasi masalah, menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Mungkin Bu, karena ini ya Bu, kita tuh kayaknya kalau di hadapan kayak gini kayak main acting gitu, kayaknya hilang apa yang mau disampaikan, gitulah kayaknya. Jadi langsung tadi menuju ke identifikasi masalah, tidak nampak tujuan dari coachingnya tadi. Kemudian ada juga rencana aksinya sudah nampak, kemudian tanggung jawabnya juga sudah nampak. Cuma yang tertinggal itu aja tadi, tujuan daripada kegiatan coachingnya tadi belum nampak. Langsung aja curhat masalahnya ya Bu. Iya. Pak Ihsan, saya mau curhat nih. Karena pengaruh itu ya Bu, mungkin berhadapan seperti ini. Kalau di sekolah kan biasanya kita kan berhadapan dengan teman tuh kayaknya ada aja yang mau disampaikan. Tapi ketika berhadapan seperti ini hilang. Iya. Itu aja Pak Ogi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya Sri. baik, Iya Pak. Ibu Sri terima kasih, Bu Melisa terima kasih, Pak Ihwan. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu yang terakhir.